Bab 829. Seekor binatang buas berani menyebut dirinya sebagai raja. Louis Lu juga tiba-tiba menyadari dia telah mengabaikan hal ini. Karena darah Louis Lu istimewa, dia kebal terhadap racun. Sejauh ini belum ada racun yang mampu menyerangnya. Tadi, setelah racun Raja Kalajengking masuk ke tubuhnya, racun itu langsung dilarutkan oleh darah Louis Lu. Louis Lu tiba-tiba menyadari sesuatu. Darahnya bahkan bisa mendetoksifikasi racun binatang purba yang ganas seperti Raja Kalajengking. Jadi seharusnya juga bisa mendetoksifikasi racun bunga king. Bukan? Sayang sekali. Ini bahkan tidak terpikirkan olehnya sebelumnya. Dia sama sekali tidak menyangka darahnya bisa menjadi penawar racun. Mungkin hanya Guerra Wang yang tahu. Jika Louis Lu memiliki kesadaran ini sejak dini, dia pasti akan memberi Karin Chu beberapa tetes darah saat dia terkena racun bunga king. Di satu sisi dia dapat memverifikasi apakah metode ini berhasil. Di sisi lain juga dapat menghemat pil detoksifikasi Triblood. Hanya dengan satu pil detoksifikasi Triblood, Louis Lu dapat menggunakan ikan yin yang di dalam bintang Dao untuk menganalisis formula obat. Kemudian memproduksinya secara massal setelah menemukan bahan pemurnian yang cukup. Bagi sebagian besar praktisi, pil awet muda mungkin merupakan hal yang sangat biasa dan tidak berharga. Tetapi pil detoksifikasi Triblood berbeda. Jika Louis Lu dapat memproduksi secara massal pil detoksifikasi Triblood, mungkin akan segera direbut oleh para praktisi di Kunlun. Bukankah itu dapat ditukar dengan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya? Kakak Louis Lu masih sedang tahap kultivasi dasar, jadi membutuhkan banyak sumber daya kultivasi. Mari lanjut menganalisis teori ini. Louis Lu tiba-tiba mendapat ide ajaib lainnya. Jika darahnya benar-benar dapat mendetoksifikasi racun, bukankah dia dapat mengubah semua obat menjadi obat detoksifikasi hanya dengan memasukkan darahnya ke obat apapun? Dan pil detoksifikasinya bahkan lebih dahsyat khasiatnya dari pil detoksifikasi Triblood. Waduh, pil itu sudah tak terkalahkan. Louis Lu terus memuji dirinya sendiri di dalam hati. Aku benar-benar jenius. Raja Kalajengking mungkin tidak pernah membayangkan hanya menusuk Louis Lu dengan ekornya pada akhirnya membuka pemikiran Louis Lu. Semua orang di keluarga Jin tidak akan menyangka Louis Lu akan memikirkan sampai sejauh itu dalam kurun waktu sesingkat itu. Mereka hanya merasa dia menakutkan. Karena mereka mengira Louis Lu sudah mati saat ditikam oleh Raja Kalajengking. Sekarang dia tiba-tiba berbicara. Dia mati suri. Mayat dapat berbicara. Bukankah itu menakutkan? Semua orang di keluarga Jin tercengang. Hanya Karin Chu yang merasa gembira. Dia awalnya ingin bergegas maju untuk membalaskan dendam Louis Lu. Tetapi ketika dia mendengar suara Louis Lu, dia menjadi tenang kembali. Dia tahu Louis Lu tidak kenapa-napa. Dia mungkin juga sengaja membiarkan Raja Kalajengking menikamnya. Louis kecil, semangat. Setelah mengetahui Louis Lu baik-baik saja, Karin Chu menjadi lebih tenang dan mengayunkan kepalan tangannya untuk memberikan dukungan pada Louis Lu. Louis Lu menjawab sambil tersenyum, semuanya serahkan saja padaku. Istri kakak kelima. Bagaimana kalau kamu memberiku hadiah setelah aku menghabisi binatang ini? Wajah Karin Chu sedikit memerah. Semua orang. Mereka akhirnya menyadari pemuda bertopeng bernama Louis Zhang ini bukan mati suri. Tapi dia sama sekali tidak mati. Tetapi apakah pantas mengucapkan kata-kata seperti itu pada saat ini? Bayangkan saja, tubuh seseorang telah ditusuk. Darahnya masih menetes. Tetapi ia menunjukkan ekspresi tersenyum.
bahkan masih menggoda seorang wanita. Seolah-olah dia sama sekali tidak ditusuk. Tidakkah menurutmu itu aneh? Apa yang akan dirasakan Raja Kalajengking pada saat ini? Menurutmu ini sopan? Di mata Raja Kalajengking, Louis Lu adalah manusia rendahan. Eksistensi yang dapat dihancurkan dengan mudah. Namun, saat ini, setelah terkena serangan fatalnya, manusia rendahan ini masih berbicara dan tertawa. Bahkan tidak menghiraukan keberadaannya. Raja Kalajengking meraung, "Hei manusia, jangan berlagak. Saya, Raja Kalajengking akan mencabik-cabik tubuhmu. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa." Diikuti raungan Raja Kalajengking, pasir kuning kembali menggelora. Ekor jarumnya yang telah menikam tubuh Louis Lu juga bergerak, bersiap-siap untuk mencabik-cabik Louis Lu. Tetapi pada saat ini, tatawan Louis Lu tiba-tiba berubah menjadi sombong, menghina dan menatap Raja Kalajengking dengan acuh tak acuh. "Kau kira kau layak menyebut dirimu sebagai raja di hadapanku?" Setelah melontarkan kalimat itu, sebuah kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba meluap. Raja Kalajengking tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Energi dan darahnya menghilang dengan begitu cepat. Apaan ini? Raja Kalajengking mengira ada senjata ajaib yang tersembunyi di tubuh Louis Lu, dan buru-buru ingin mencabut jarum ekornya. Tetapi malah menyadari ada kekuatan mengerikan yang menyedot dan menahannya dengan kuat. Dia tidak bisa menariknya keluar. "Sial, sial. Dasar manusia sialan. Apa yang kau lakukan padaku?" Raja Kalajengking mulai panik. Darahnya menghilang lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan yang lebih anehnya lagi, manusia di seberangnya sama sekali tidak kenapa-napa setelah melahap darahnya. Dirinya dilahap dengan semakin kencang. Raja Kalajengking tidak sanggup berbicara lagi. Langsung mengeluarkan suara raungan binatang buas. Dan pada saat yang sama, dua capit raksasanya menghantam Louis Lu dengan gila-gilaan, memicu gelombang pasir yang ganas. Pedang bayangan. Louis Lu mengendalikan pedang bayangan, mengumpulkan pedang bayangan hingga padat untuk menghalangi capit raksasa Raja Kalajengking. Raja Kalajengking sama sekali tidak bisa melakukan penyerangan. Baru pada saat ini Raja Kalajengking menyadari alasan mengapa ekor jarumnya dapat menembus Louis Lu, karena Louis Lu sengaja menunjukkan kelemahannya. Jika tidak, dia mana bisa menyerang Louis Lu yang memiliki pertahanan yang begitu kuat. Betapa gilanya manusia ini hingga senekat ini. Dia benar-benar orang gila. Raja Kalajengking tidak bisa menembus pertahanan Louis Lu, dan jarum ekornya tidak bisa ditarik keluar. Darahnya masih disedot dengan kecepatan tinggi. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa mengibaskan jarum ekornya dan membanting ke sekitarnya, mencoba menjatuhkan Louis Lu. "Binatang, kulihat kamu ingin mati lebih cepat." Louis Lu sedikit mengernyit lalu berteriak dingin. Jiwa dewanya meledak, dan langsung menuju pikiran Raja Kalajengking. Pada saat ini, ingatan tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di benak Raja Kalajengking. Bersambung. Bab 830. Hanya ukurannya yang besar, tapi tidak ada apa-apanya. Saat Louis Lu dibombardir oleh jiwa dewa, suatu kekuatan yang tak terlihat tiba-tiba membuka ingatan Raja Kalajengking. Ini terasa begitu akrab, seperti pernah dialami sebelumnya. Raja Kalajengking terkejut saat memikirkannya dengan cermat. Dia akhirnya tahu mengapa ini terasa begitu akrab. Sebelumnya ada manusia yang menggunakan cara yang sama menyerang otaknya dan memanipulasi tubuhnya. Tapi Raja Kalajengking sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan orang itu dengan tubuhnya. Orang itu mungkin telah menghapus ingatan kecil ini. Namun,
Meski ingatannya sudah dihapus, bayangan yang ditinggalkan orang itu langsung muncul di otaknya, membuat Raja Kalajengking ketakutan. Dia sangat takut, ingin memohon belas kasihan. Tetapi sebelum dia sempat mengambil tindakan, pikirannya tiba-tiba meledak. Jiwanya terkoyak sekejap dan pada akhirnya terserap oleh kekuatan tak terlihat itu. Tubuh Raja Kalajengking tidak bergerak lagi, dan ekor kalajengkingnya juga tidak dapat digerakkan lagi. Louis Lu sama sekali tidak mengasihani binatang buas ini dan langsung membunuhnya dengan cara yang ganas. Setelah selesai, dia bahkan mencambuk mayatnya. Karena setelah Raja Kalajengking pingsan, Louis Lu tidak berhenti menghisap darahnya. Darah binatang itu memasuki dantian Louis Lu. Petir bergulir di dantiannya, dan guntur misterius terus menggelegar, memurnikan darah Raja Kalajengking menjadi esensi darah, lalu mengalir ke bintang Dao ketiga. Semua kotoran yang tersisa dalam darah dibuang ke bintang Tao pertama. Semua orang melongo, tubuh mereka bergetar saat melihat Raja Kalajengking tumbang. Mereka seperti terbentur keras. Raja Kalajengking itu adalah binatang totem mereka. Bisa-bisanya dilahap dengan metode yang begitu kejam. Mereka sama sekali tidak mempercayainya. Dalam waktu singkat, seluruh orang di keluarga Jin merasakan banyak emosi, yaitu gembira, heran dan takut. Sampai saat ini, mereka benar-benar takut hingga berubah menjadi patung. Daang. Tubuh Raja Kalajengking disedot hingga tidak berwujud. Kemudian tumbang menimbulkan suara renyah tapi kecil, seperti ada yang pecah. Louis Lu bahkan tidak menyadari suara pecah itu karena suara itu terlalu kecil. Louis Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya menang di ukuran saja, tapi tidak ada apa-apanya. Sungguh membuatku kecewa. Ya, Louis Lu kecewa. Kalajengking beracun ini tampak besar. Tetapi setelah Louis Lu memurnikan darahnya menjadi esensi darah, dia baru tahu, hasil yang didapatkannya bahkan lebih sedikit dari serigala iblis sebelumnya. Hanya mendapat 40 tetes. 40-an tetes esensi darah sama sekali tidak cukup untuk membuka bintang Dao ketiga. Sangat sulit untuk memasuki dunia ketiga. Louis Lu tentu saja kecewa. Daang. Terdengar lagi suara ledakan yang memekakkan telinga. Seolah-olah dalam sekejap langit akan runtuh. Setelah Raja Kalajengking mati, penghalang pasir besar yang mengelilingi keluarga Jin tidak kokoh lagi. Itu berubah menjadi pasir kuning lagi kemudian ambruk. Bagi semua orang di keluarga Jin, langit memang sudah runtuh. Dengan jumlah pasir kuning yang begitu banyak dan situasi yang begitu mendesak, mereka sama sekali tidak bisa melarikan diri. Sebentar lagi mereka akan ditelan oleh pasir yang mengerikan ini dan musnah. Binatang totem sudah mati. Keluarga Jin juga terkubur di tengah-tengah pasir kuning. Langit benar-benar sudah runtuh. Saat ini, semua orang di keluarga Jin dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Karena badai pasir yang dahsyat, langit telah tertutup. Seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan. Setiap orang hanya bisa menunggu kematian. Tetapi segera mereka melihat langit yang runtuh tiba-tiba disanggah. Pria muda bernama Louis Zhang, pelaku utama, totem mereka hancur. Terlihat Louis Lu memadatkan perisai energi sejati, cukup untuk menyelimuti seluruh keluarga Jin. Semua pasir apung yang runtuh dihadang oleh perisai energi sejati ini. Bubar. Louis Lu berteriak dengan keras. Perisai energi sejatinya pecah, dan hantaman yang kuat mengguncang seluruh pasir di atasnya, hingga itu menyebar ke segala arah. Bagaimana itu berasal? Begitu pula cara ia bubar. Dunia menjadi cerah kembali.
Orang-orang yang sudah putus asa kembali melihat adanya harapan. Tatapan mereka menunjukkan kegembiraan. Tetapi di saat bersamaan, mereka juga bingung. Louis Zhang bisa saja mengabaikan mereka dan pergi bersama wanita cantiknya. Mereka tidak mengerti mengapa dia menyelamatkan orang lain. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya, tiba-tiba ada cahaya pedang yang melintas. Kepala Faisal Jin jatuh menggelinding. Mata lebarnya masih penuh dengan ketidakpercayaan. Karena kamu sangat menyukai pedang darah itu, biarkan ia terkubur bersamamu. Louis Lu menyimpan pedang bayangannya kembali, melirik orang-orang yang ketakutan di sekitarnya, dan berkata sambil mencibir, meskipun saya gila, saya masih bisa membedakan hal yang benar dan salah. Jadi tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Kalimat ini sepertinya menjelaskan alasan mengapa dia menyelamatkan orang-orang dari hantaman pasir. Dan seolah-olah memberitahu semua orang dia tidak akan membunuh mereka. Setelah berbicara, Louis Lu menggandeng tangan Karin Chu dan pergi. Sama sekali tidak peduli dengan ekspresi anggota keluarga Jin. Mereka melongo di sana untuk waktu yang sangat lama. Perasaan mereka sangat rumit. Tidak tahu apakah harus berterima kasih kepada Louis Lu karena telah menyelamatkan mereka, atau membenci Louis Lu karena telah membunuh binatang totem mereka. Tapi mau membencinya atau berterima kasih padanya, mereka tidak akan terlibat dengannya lagi kan? Louis Zhang tidak membutuhkan rasa terima kasih mereka. Selain itu, apakah mereka punya nyali untuk membenci seseorang yang sangat hebat dan bisa menghabisi binatang buas totem itu? Jadi setelah terdiam cukup lama, anggota keluarga Jin memandang Faisal Jin dan putranya yang mati terkapar di tanah. Kemudian memandang bangkai binatang besar itu, lalu menghela nafas. Ketika totem ini tumbang, mereka merasa sangat kehilangan dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan kelak. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Louis Lu. Saat ini, dia sudah jatuh ke pelukan istri kakak kelima. Bersambung.